Salam damai sejahtera dan salam sehat selalu bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini, Rabu 19 Juli 2023, kita kembali diperkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana yang kita alami, relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita tentu harus dibangun dalam usaha bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berkenan artinya menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Seorang anak akan berusaha untuk menjadi berkenan di hadapan orang tuanya. Seorang anak akan berusaha untuk menyenangkan hati orang tuanya. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami harus berusaha untuk berkenan bagi istrinya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri berkenan bagi suaminya. Dalam kehidupan kerja kita bersama-sama dengan rekan kerja kita, tentu kita akan berusaha untuk bagaimana supaya kita berkenan menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu hubungan ini harus didasarkan kepada rasa percaya dan saling menghormati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, demikian jugalah relasi orang percaya kepada Allah. Beriman kepada Allah bukan hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada. Kalau hanya sekedar percaya bahwa Allah ada, maka Yakobus juga mengatakan bahwa setan-setan juga percaya bahwa Allah itu ada, tapi mereka tidak berusaha untuk menyenangkan hati Allah. Oleh karena itu, salah satu dari dimensi iman kembali ditekankan bagi kita hari ini supaya kita tunjukkan keberimanan kita dengan usaha untuk menyenangkan hati Dia yang kita imani, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus. Beriman menuntut kita untuk menyenangkan hatinya,
melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita setiap hari. Itulah yang Henokh telah tunjukkan melalui gambaran yang penulis surat Ibrani beritakan melalui nats firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita boleh bacanya di ayat yang kelima sebelum ayat yang menjadi firman Tuhan bagi kita hari ini. Oleh karena itu, sebagaimana Henokh menjadi saksi iman yang mengatakan bahwa hidupnya dalam usaha pencariannya akan Allah, kebergantungannya, bagaimana dia berusaha untuk menyenangkan hati Allah, maka Allah pun berkenan kepadanya. Dan usahanya itu tidak sia-sia, hidupnya yang berkenan di hadapan Allah diperhitungkan oleh Allah menjadi suatu hidup yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sungguh luar biasa kisah Henokh. Kita bisa baca bahwa dia mengalami pengangkatan, dia tidak mengalami kematian fisik, dan usahanya untuk senantiasa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Oleh karena itu demikian juga kita di dalam kehidupan keberimanan kita. Mari bukan hanya sekedar percaya bahwa Allah ada, tapi kita juga berusaha untuk melakukan segala sesuatu, menjalani kehidupan kita dengan hidup yang senantiasa menyenangkan hati Allah, bukan sebaliknya mendukakan hati Allah. Oleh karena itu, mari di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, kita melakukan kehendak Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu itu yang menjadi penuntun hidup kami, bekal hidup kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami, bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, di dalam segala aktivitas pekerjaan yang Tuhan telah pilihkan untuk kami. Hanya di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.